Sudah ada Ibu Feni Cendana di sana. Kita akan mencoba menghubungi Ibu Feni. Ini Halo, dia Ibu Feni. Jadi ya. pertanyaannya ini adalah terkait permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan dan ingin menanyakan bagaimana status permohonan yang kiranya masih dalam proses seperti itu. Ibu Feni, selamat pagi menjelang siang. Silakan Ibu Feni. Iya. Halo, selamat pagi. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung dengan Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman. Ya, saya ada kendala di sini. Saya sebenarnya sudah memasukkan surat permohonan kehilangan kewarganegaraan semenjak periode Januari Jadi permohonan 2020. kehilangan kewarganegaraan ya Bu? Kewarganegaraan. Oke. Iya, betul Bapak. Ya, jadi sekarang posisi saya ini sampai sekarang belum dapat verifikasi sama sekali dari pihak dari satu departemen. Sedangkan saya ada beberapa teman yang melakukan proses sama untuk pelepasan kewarganegaraan dan untuk permohonannya dimasukkannya lebih lambat tapi sudah ada proses. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Menteri Supratman ini untuk ya ditindaklanjuti karena setiap kali saya melakukan permohonan melalui call hotline, saya hanya mendapatkan respon secara bakal di follow up dari pihak CS dan nggak ada update yang saya terima. Baik, kalau boleh izin bertanya Ibu Feni, di manakah lokasinya saat ini? Saya domisili di Singapura. Di Singapura, baik. Jadi Ibu Feni mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Iya, Ya. benar Bapak. Baik. Ibu Feni ya? Ibu Feni Pak. Ibu Feni, Iya. waktu pertama kali saya menduduki jabatan menteri, orang yang meminta untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, saya permudah semua. Cepat sekali saya beritahu kepada teman-teman di Direktorat Tata Negara AHU. Tapi rupanya ada masalah. Saya tidak bilang Bu Feni, tapi ada masalah 1-2 orang. Saya sudah terlanjur melepaskan kewarganegaraannya, rupanya memiliki kasus pidana. Pajak sebagai warga negara ada yang tertunggak. Ada yang terlibat kasus berupa terorisme dan lain-lain sebagainya. Karena itu kami mengambil sebuah kebijakan yang baru. Bahwa Menteri Hukum walaupun memiliki kewenangan untuk hal tersebut, kami perlu memastikan bahwa semua warga negara Indonesia yang ingin melepaskan kewarganegaraannya harus clean and clear terhadap semua kewajibannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena kalau tidak, kalau ternyata nanti orang mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia, sementara dia ada kewajiban, maka yurisdiksi pemerintah Indonesia menjadi sulit. Karena itu saya mohon nanti kepada Pak Dir Tata Negara, tolong kalau ada permohonan minta cepat klarifikasi kepada Dirjen Pajak, kepada Mabes Polri, kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia, kepada KPK, kepada Badan Penanggulangan Terorisme. Jangan diperlambat. Karena sesungguhnya itu harusnya cepat bisa dilakukan. Dan Ibu Feni, mohon waktu, sistem ini kami bangun supaya nanti terintegrasi dengan Kementerian Keuangan, dengan seluruh kementerian lembaga, sehingga verifikasinya akan menjadi cepat. Agustus atau awal September, Ibu akan menerima secepatnya menyangkut soal itu. Hari ini saya mohon maaf, terpaksa kami masih harus melakukan secara manual karena di kementerian lembaga yang lain belum terverifikasi secara digital yang terkoneksi dengan kami. Jadi itu problemnya. Gitu ya, Bu Feni ya? Ya, terima kasih Bapak Supratman. Tapi yang saya mau mengerti di sini itu sebenarnya bagaimana sistem SOP-nya dari pihak AHU sendiri dalam proses verifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal,
ada beberapa teman saya yang juga lagi dalam proses pelepasan. Uh, Mereka malah sudah mendapatkan verifikasi dari 3 departemen, yaitu FU, Kasih, dan Kasubdit. Hanya menunggu verifikasi direktur. Saya memajukan permohonan di bulan Januari, saya nggak dapat verifikasi sama sekali, tetapi teman saya yang masukkan di bulan Maret dan bulan Mei, mereka sudah dapat Oke, verifikasi. langsung Dir Tata Negara jawab. Baik, Ayo berdiri. tes. Baik Bu Feni, izin kami sudah mengecek permohonan Bu Feni di aplikasi permohonan Bu. Dan Iya. untuk permohonan Bu Feni sudah terverifikasi dari 13 kementerian lembaga. Oleh karena permohonan Bu Feni ini terkendala di sistem di verifikasi pertama. Untuk menghindari hal tersebut karena permohonan Bu Feni sudah clear and clean, ada rekomendasi dari 13 kementerian lembaga. Apabila Bu Feni tidak berkeberatan, hari ini juga mengupload kembali permohonan Bu Feni untuk segera hari ini ditindaklanjuti agar surat keterangan kehilangan dapat diberikan hari ini juga. Terima kasih Bu Feni. Ya, terima kasih. Gimana? Ya, saya mau nanya, kalau misalnya saya kembali upload itu, saya harus menggunakan akun baru atau bagaimana, Bapak? Bu Feni bisa menggunakan akun baru tapi berkas lama, tidak perlu menggunakan istilahnya berkas baru dan tidak perlu juga membayar PNBP baru. Jadi dokumen-dokumen yang Bu Feni ini ada di tempat Bu Feni kiranya bisa diupload hari ini dan kami verifikasi. Karena dari Kementerian Lembaga kemarin pada hari Kamis minggu yang lalu kami sudah memverifikasi 200 permohonan kehilangan kewarganegaraan dari 457 dan 200 itu memang ada beberapa yang masih perlu verifikasi 6 pemohon dari pajak, 1 permohonan dari kasus pembunuhan dan ada juga 1 verifikasi yang harus clear and clean itu dari kasus pelecehan, mohon maaf. Prinsipnya gini Pak Dir, kalau yang kasusnya Bu Feni semua sudah clear. Hari ini tolong Ibu Feni bantu upload, tidak perlu bayar apa-apa lagi ke sistem yang baru. Hari ini dikeluarkan surat kehilangan kewarganegaraannya. Oke, terima kasih atas solusinya Bapak, saya sangat berterima kasih. Jadi saya harus migrasi ke sistem yang baru. Kalau boleh minta tolong mungkin dari pihak CSAU bisa email ke saya, jadi saya bisa tindak lanjuti secara cepat juga hari ini. Kontaknya Ibu Feni ada sama Pak Dir? Bu Feni tolong catat kontak kami Bu. Iya. 0821 0821 1097 1097 2335. Berapa menit lagi? 2335. Jadi saya bisa langsung menghubungi nomor ini ya Bapak. Siap. Ya, makasih. Terima kasih. Oke ya, Mbak Ya, Bu terima Feni kasih ya. Bapak Makasih ya. Supratman. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Feni, terima kasih Pak Dir. Ini kita di pertanyaan ketiga dan selesai. Tadi memang masih terkendala sistem ya Pak ya. Tapi seperti yang Bapak katakan, insya Allah nanti di bulan Agustus, mulai dari September ke Agustus, semua sistem akan terintegrasi dan akan menyelesaikan aduan untuk lebih cepat lagi.